pencitraan, Anies siapkan mic untuk konferensi pers usai diperiksa KPK. Di mana ada gula, di situ gampang cari semutnya. Di mana ada Anies, di situ ada banyak drama pencitraan dan cari muka di depan publik. Anies selalu bisa mengubah setiap momen yang terjadi menjadi sebuah alat pencitraan. Anies diperiksa KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Dari awal saya sudah prediksi, tidak akan terjadi apa-apa dengan Anies. Anies akan baik-baik saja, karena terkenal selalu lolos dalam berbagai isu seolah ada kekuatan besar di belakangnya yang selalu melindungi dan mendukungnya. Bagaimana tidak, Anies tampil sangat berbeda setelah keluar dari gedung KPK usai diperiksa selama kurang lebih 11 jam. Dia mengambil manuver yang lain dibandingkan pihak lain yang dipanggil KPK. Anies tampak menggunakan mic saat memberikan keterangan kepada awak media. Ini sempat dipertanyakan, dan KPK menyatakan tidak pernah menyediakan fasilitas seperti itu kepada mereka yang dipanggil. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan, lembaganya tak pernah menyediakan secara khusus peralatan tersebut. KPK tidak pernah menyediakan mikrofon khusus untuk pihak yang diundang ataupun dipanggil keperluan penyelidikan maupun penyidikan ketika akan memberikan tanggapan terhadap media, kata Ali. Ternyata Anies sudah merencanakan hal tersebut sejak pagi sebelum tiba menjalani pemeriksaan. Staf Anies tampak mempersiapkan di Gedung Merah Putih KPK. Begitu juga setelah selesai diperiksa selama 11 jam. Begitu keluar usai menjalani pemeriksaan, Anies langsung berdiri di depan mic yang disiapkan para stafnya. Saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya, kata Anies. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang. Saya nyatakan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah, hari ini diundang untuk membantu. Kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK, kata Anies lagi. Sampai segitunya seorang Anies mempersiapkan konferensi pers. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak pintar pencitraan. Kalau saya jadi Anies, maka saya akan sekalian siapkan panggung yang lebih megah, podium mewah, dan dilengkapi tata cahaya yang indah, serta tata suara yang menggelegar. Sekalian saya akan undang artis K-pop untuk konser di sana untuk menghibur pendukung dan awak media yang sudah menunggu berjam-jam. Lalu saya undang ribuan awak media dan jurnalis untuk meliput supaya dapat publisitas maha dahsyat yang membuat saya terkenal hingga di ujung dunia. Kalau mau pencitraan, jangan tanggung-tanggung, langsung buat yang besar. Ada satu hal yang menarik terkait pemeriksaan terhadap dirinya. Anies tidak menjelaskan, dia hanya mengatakan memberi keterangan terkait Formula E. Anies menghindari pertanyaan wartawan soal proses pelaksanaan Formula E. Berikut perencanaannya, termasuk pembayaran komitmen fee kepada penyelenggara selama 3 tahun. Padahal masa jabatannya sudah berakhir pada tahun ini. Bahkan KPK juga menyebut tidak akan mengungkapkan kepada publik hasil pemeriksaan tersebut. Namanya juga Anies,
sering menghindar saat ditanya sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Dia maunya bicara hal-hal yang memberikan keuntungan politik buat dirinya. Yang tak menguntungkan dirinya takkan dia jawab. Berarti sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, Anies dipanggil kemungkinan hanya untuk menjawab berbagai pertanyaan, lalu beres. Anies bahkan bisa tersenyum, bahkan menyiapkan mic untuk konferensi pers seolah dia sudah tahu hasil akhir pemeriksaan terhadap dirinya. Anies seolah menikmati momen ini. Bisa jadi Anies memanfaatkan ini untuk membuat sebuah narasi bahwa dirinya memang tidak bersalah dan membantu KPK sehingga masyarakat percaya bahwa Anies adalah pemimpin jujur, amanah, dan transparan. Anies bisa memanfaatkan ini sebagai panggung untuk capres. Kalau ditanya siapa oportunis paling hebat, rasanya tidak salah kalau kita menyebut nama Anies Baswedan. Mungkin sampai kapanpun kita tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam saat pemeriksaan. Anies pintar berkelit. KPK pun agak kurang dipercaya akhir-akhir ini karena terkesan kurang garang. Ini kombinasi yang komplit. Bagi yang mau prihatin, silahkan prihatin. Anies terlalu banyak intrik dan drama pencitraan. Kerja tak jelas, pamer pesona adalah keahlian nomor 1.